Yo guys, balik lagi sama gua. Ini BTC ya. Bisa lo lihat ini sekarang adalah garis kuning yang baru karena dia bikin dari perspektif yang baru, oke? Di sini reject, sini reject. Kemarin habis itu apa? Habis itu awalnya gini awalnya. Awalnya kan garis kuning yang gini kan. Oke. Ini ditarik dengan resist yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Tapi di sini jadi lebih rada ambigu di sini, oke? Jadi gua bikin dari perspektif baru. Nah, di sini keluar sini garis kuning ya. Lalu ada benang EMA di sini. Oke, benang EMA di sini dia reject pas di sini. Jadi kemarin itu sempat break tapi langsung dibalas sama candle merah, oke? Nah, pas dia break di sini langsung gua tarik garis. Oh, ternyata belum break ya, belum break karena dia dihadang sama garis kuning. Meskipun di EMA ini ngeprank ya, di EMA ngeprank dia. Sama kayak gini nih, sama kayak ini. Nah, ini lalu dia turun kan, oke? Lalu dia reject. Gue pas di sini nge-short, di sini reject, turun. Nah, lalu gini ya. Ini dari mapping liquid nih. Liquid orang-orang nih. Nah, ini bisa lihat sini ya. Di sini adalah harga liquid orang-orang ya. Nah, ini liquid orang-orang ini di 19.100 ya, 19.200 lah. Oke. Dari sini dia sempat nge-wick, oke, sempat nge-wick. Tapi habis itu kan udah kena liquid kan. Habis kena liquid habis itu kan dia kan naik. Nah, naik ini habis itu sekarang yang liquidnya ini orang-orang mulai liquid di sini lagi nih. Nah, ini berarti menjadi supportnya dia. Kalau dia breakdown berarti dia akan turun ke bawah ke liquid yang lebih ramai lagi di sini, oke? Jadi awalnya itu sebenarnya di sini juga tebel, oke, liquidnya. Habis itu dia kan nge-wick. Habis itu kan jadi orang kan pada liquid semua. Nah, habis itu kan dia kan naik. Nah, orang-orang mungkin mulai pasang posisi long lagi. Oke. Sehingga liquidnya di sini lagi gitu. Nah, terus kenapa gua bisa bilang gitu? Itu karena ini ya. Ini sebenarnya rada-rada ini nih, rada-rada bikin kepikiran nih. Oke, kenapa? Karena di sini ini ya, yang merah yang orange ini berarti menandakan orang-orang Wells, terutama Wells, dia itu lagi ngambil BTC, jadi dia lagi belanja BTC, oke? Nah, ini berarti lebih banyak kiriman BTC ke wallet daripada ke exchanger, gitu kan? Nah, di sini juga berarti, nah apalagi yang ini nih yang paling bikin kepikiran nih. Ini tinggi banget, ini ada 36.000 BTC masuk ke wallet ya. Menandakan apa gitu kan? Sebenarnya kayak gini berarti menandakan Wells lagi akumulasi, tapi kan kagak tahu di pumpnya kapan, oke? Yang kayak gini nih dia habis akumulasi, tapi kan dia kan turun dulu nih dari 19.400 dia turun dulu ke 19.000 pas, baru di pump ke 20.000, oke? Nah, di sini dia akhirnya di sini mulai akumulasi lagi, di sini pas di harga sini akumulasi lagi. Cuman belum tahu ya di pumpnya kapan. Nah, tapi kita sudah dapat data kalau Wells akumulasi. Nah, di pumpnya kapan? Nah, makanya kita pakai yang tadi, posisi orang-orang liquid di mana. Di situ menjadikan titik support orang-orang kan ya. Titik support dia di mana? Habis itu belum lagi ditambah dengan tools yang lain gitu. Oke, jadi kalau di bookmap juga ini, bookmap ini antrian orang-orang di 19.000 pas ya. Di sini ini menjadi area pantulan, tapi kalau dari teknikal di sini dia reject. Oke. Jadi kenapa marketnya kelihatan lebih runyam? Karena ini lagi di ini nih lagi di persimpangan antara dia mau break atau mau breakout atau dia mau breakdown, oke?
Nah, ini kalau gue kasih tahu dari dolar indeksnya. Nah, ini nih dolar indeksnya. Dolar indeksnya dia ini naik lalu dia konsolidasi turun. Nah, ini sama kayak ini ya. Ini dia naik, konsolidasinya turun nih. Nah, kayak gini berarti dia bikin bullish flag. Nah, tapi apakah apakah artinya dia akan nge-pump tinggi banget? Nah, itu dilihat dari nanti di sini nih. Oke. Tapi yang data yang kita tahu adalah di sini dia ada bearish flag. Ini adalah channel downtrend ya. Channel downtrend setelah dia naik tinggi, oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di sini ada yang sudah gua gambar dari dulu banget dan benar-benar mengikuti ya. Di sini dia sentuh lalu dia mulai menurun di sini kan. Oke. Mulai menurun. Nah, ini pas banget sama Fibo yang orange sama kuning nih. Jadi Fibo orange sama kuning ini krusial, sudah gue bilang dari dulu ya. Ini dia ini krusial. Area main-mainnya dia itu di kuning sama orange ini. Nah, ini kalau dia breakout, ini dia berarti dia mengikuti dari bullish flag-nya. Oke. Nah, ini yang titik-titik merah ini sebagai dia nanti apa kita lihat di sini kan, ini kan apa? Bentar. Ini kan dia kan kalau ditulisin kan gini kan. Nah, oke, nah ini nanti dia ini kita lihat di sini. Nah, dia ini mau gimana di sini? Kalau dia mengikuti, dia berarti dia bakal turun. Tapi kalau dia sudah habis ini, sudah habis masa si rounding ini, berarti dia akan naik gitu. Sorry ini. Nah, gini ya. Kalau dia habis berarti dia akan naik gitu. Bukan ambigu ya. Justru ini jelas banget di sini. Dia mengikuti pattern Dia mengikuti pattern bullish flag yang dihadang sama rounding gitu. Oke. Nah, ini dari BTC ini dia sudah 3 kali reject nih. Berarti ini jadi penentu nih. Ini jadi penentu market nih. Oke. Sebenarnya rada-rada susah karena kalau gua bikin support dia di garis hijau ini berarti dia lagi ada di resist berarti, oke. Karena ini jauh banget dari sini ke hijau sih, jauh banget. Tapi kalau gua bilang resistnya supportnya ada di supportnya ada di yang garis biru, dia nge-wicknya ini runyam banget ini kalau dia jebol tapi habis itu dia naik kan. Ini kan di sini kan dia kan jebol tapi dia naik gitu kan. Nah, jadi ini rada-rada repot karena sebenarnya supportnya adalah yang garis biru sini, tapi wicknya sampai ke hijau sini. Oke. Cuman kalau dari proyeksi time frame besar gimana? Kalau gua jawab sih 51% ke bullish. Kenapa? Karena tadi dari data on chain ini sudah mulai akumulasi ya. Ya, oke. Jadi ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini yang kayak gini nih. Emang yang kayak yang garis oranye yang ini nih, yang paling bawah ini. Berarti ini kan akumulasinya kan tinggi banget ini kan. Akumulasinya 67.000 BTC masuk ke itu, oke. Dia akumulasi saat di harga 18.900, oke. Habis itu diangkat sampai ke 25.000. Nah, ini nih. Oke, nah di sini dia mulai akumulasi lagi. Jadi kalau ada yang pasti kan ada yang analisa gini kan. Ada yang analisa apa? Coba ini gua persempit ya. Nah, ada yang analisa pas di sini dia habis akumulasi, harganya naik kan ya. Tapi pas di sini dia akumulasi, harganya turun. Nah, ini karena kalau lu cuman pakai pendekatan dari on chain doang. Jadi
ibarat tuh analisa itu kagak bisa cuma dari on chain doang, jadi harus banyak variabel yang harus lu ambil juga di situ. Oke. Ya kira-kira gitu dulu lah. Oke, thank you.